kurang fit atau ini kalau ingin off kamera saya persilahkan. Nanti juga saya buat Mbak Salva sebagai co-host ya, silahkan nanti direkam untuk kegiatan kita kali ini, sehingga nanti kalau ada yang terlewat atau ini bisa mengikuti via rekaman. Ya selain itu juga kalau ya nanti selama proses mau disambi makan atau snack juga nggak apa-apa. Yang penting kita buat santai saja supaya kita juga bisa menikmati, jangan terlalu sepaneng ya. Baik, pada kesempatan ini kita nanti akan mempelajari ya berganti lagi topik, yaitu kita terkait wesel bayar ya. Di situ ada notes payable. Ya intinya di sini yang kita pelajari adalah long term liabilities ya. Kalau yang kemarin kita sebelum UTS kan account payable ya, itu utang-utang jangka pendek yang setahun, di bawah setahun masa temponya, dan itu rata-rata dari utang usaha. Nah, dengan kondisi saat ini kalau kita rasakan ya, ini sebelum masuk ke materi atau sebelum masuk nanti kita ke pembahasan dari masing-masing kelompok, saya ingin mengajak kalian untuk istilahnya memahami proses bisnisnya. Nah, karena itu kan audit yang yang utama kita lakukan di awal, ada pemahaman proses bisnis. Nah, pada kondisi saat ini, kita kan sedang mengalami namanya pandemi ya. Pandemi itu dampaknya terutama ke ekonomi sangat berpengaruh sekali, sehingga banyak sekali usaha-usaha atau perusahaan yang mereka boleh dikatakan kesulitan dari sisi pendanaan untuk membiayai biaya operasional mereka, ataupun mereka kesulitan untuk melakukan ekspansi usaha. Nah, biasanya solusinya itu ada beberapa alternatif. Antara lain ya kalau mereka masih bisa untuk menerbitkan saham, biasanya menerbitkan saham. Nah, ini biasanya kalau menerbitkan saham itu dilakukan kalau kondisi-kondisi memang mereka mau ekspansi usaha, kondisinya prospektif, orang melihat ini bakal memberikan keuntungan sehingga orang akan tertarik untuk membeli saham. Tapi kadangkala ada kondisi-kondisi tertentu yang mereka lebih menguntungkan melakukan opsi lain, yaitu salah satunya mencari pinjaman. Dan biasanya kalau bicara untuk pendanaan ya, kalau perusahaan untuk membiayai operasionalnya atau untuk ekspansi usaha, biasanya pendanaan yang diperlukan adalah pendanaan yang sifatnya jangka panjang, bukan yang jangka pendek. Karena umumnya nilainya dibutuhkan besar. Beda halnya kalau pendanaannya itu sebatas untuk membiayai kas yang kosong, selisih kas saja, atau biasanya karena termin belum cair mereka butuh dana, itu biasanya utang-utang jangka pendek. Tapi kalau untuk ekspansi usaha itu biasanya utang-utang jangka panjang. Nah, dengan kondisi itu berarti kondisi pandemi gini ada kecenderungan ya, perusahaan-perusahaan itu bagaimana menarik perhatian investor, menarik perhatian lender bahwa mereka itu masih kondisi sehat, supaya mereka bisa mendapatkan tambahan suntikan dana, baik melalui saham ataupun melalui pinjaman. Mereka pasti cerita, oh saya masih sehat loh. Nah, berarti kalau kondisi seperti itu ada kemungkinan apa? Kira-kira nih, kalau di laporan keuangan, kalau orang baca baik neraca ataupun mungkin baca laporan laba rugi, tapi biasanya kalau pinjaman itu orang akan melihat ke neracanya ya. Di neracanya dia itu nanti dia akan mencatat atau melaporkan terkait pinjaman-pinjaman jangka panjang mereka sudah punya, itu kira-kira dibuat overstatement atau di understatement kan, kira-kira kondisi itu. Di understatement kan, Pak? Understatement kan, ya betul sekali. Jadi biasanya mereka akan membuat understatement supaya kelihatan nanti rasio-rasio kinerja keuangannya bagus. Termasuk nanti juga kalau utang-utang jangka panjang itu kan pasti ada yang jatuh tempo, rencana kira-kira tahun ini akan jatuh tempo di bagian dari utang itu yang mana. Itu juga biasanya dilakukan understatement supaya kelihatan mereka misalnya rasio lancarnya juga bagus. Jadi mereka kelihatan kinerjanya juga bagus. Itu sebagai gambaran awal. Nah, kemudian saya ingin mengajak kalian melihat di prosesnya. Saya coba ini ya, buat tampilkan di Word saja.
Oke, sudah terlihat ya quote-nya ya. Jadi kalau apa namanya sebuah perusahaan ingin menerbitkan, ini saya mulai dari awalnya ya, ingin mendapatkan pinjaman jangka panjang. Biasanya lender atau peminjam itu biasanya berupa apa? Berupa lembaga keuangan ataupun bank, biasanya seperti itu ya. Bisa juga dia apa namanya private atau perusahaan lain, tapi biasanya sih umumnya yang punya dana bentuknya bank ya. Biasanya bank, ada beberapa bank, misalnya bank satu, bank dua, bank tiga. Nah, ini secara kira-kira prosesnya ini. Biasanya kalau perusahaan itu masih bagus, masih sehat, yang nawarkan itu banyak. Kalau ada banyak pilihan, itu maka perlu dilakukan apa namanya, dipilih mana yang paling menguntungkan. Jadi ini di sini nanti biasanya ada penawaran. Kalau bahasa kita mungkin proposal lah. Proposal ini sama nih, ada proposal, ini ada proposalnya. Mana yang secara rupiah paling menguntungkan, ya. Ini nanti akan dievaluasi. Nah, apa yang dilihat dari masing-masing penawaran tersebut? Ini alurnya saya cerita dulu ya. Biasanya nanti akan dilihat apa ya? Bunganya, berapa persen bunganya? Pasti dicari ya, pinjaman itu yang bunganya paling rendah, ya kan? Yang paling menguntungkan, yang bunganya nggak membebani, biasanya dicari seperti itu. Kemudian selain bunganya, kita perlu melihat apa biasanya? Prasyaratnya. Untuk perusahaan, kira-kira prasyaratnya sulit nggak untuk dipenuhi? Klausul-klausulnya, ya. Biasanya kan seperti itu. Kayak kita Indonesia negara juga mencari utang ke luar negeri kan dilihat ini juga. Bunganya berapa persen? Prasyaratnya apa? Satu lagi yang bisa dilihat apa? Governance. Governance itu apa? Ada yang tahu? Perjanjian. Ya, sejenis perjanjian, dia biasanya isinya itu pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh si peminjam kepada orang atau pihak yang dipinjamkan. Misalnya gini, ini saya mau meminjamkan, tetapi saya minta Anda mempertahankan rasio, misalnya rasio utangnya maksimal 25% dari aset, nggak boleh lebih dari itu. Jadi selama kita masih meminjam ke dia, ke depan kita harus mempertahankan itu. Atau saya minta nanti agar apa namanya istilahnya kinerja untuk tertentunya sekian persen. Jadi kita ada dimintakan prasyarat-prasyarat tertentu yang harus kita penuhi, gitu ya. Yang menunjukkan bahwa ujung-ujungnya di akhir itu kita akan bisa melunasi apa namanya kewajiban kita ke mereka. Itu. Soalnya mereka butuh keyakinan nih. Jangan sampai nanti mereka udah meminjamkan uang ke kita, kitanya ujung-ujungnya nggak bisa mengembalikan. Makanya mereka biasanya menetapkan syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya dalam artian syarat-syarat berupa kinerja ataupun capaian-capaian harus kita hasilkan. Kita jalankan. Itu covenant kira-kira seperti itu. Nah, dari sini biasanya nanti diajukan di awal biasanya ke siapa? Pimpinan perusahaan atau board of director. Karena apa? Nilai pinjamannya itu besar. Ya. Pinjaman jangka panjang itu biasanya nilainya besar, maka keputusannya biasanya diputuskan oleh board of director. Di mana biasanya tertuangnya? Di minutes of meeting atau notulen rapat. Minutes of meeting. Minutes of meetingnya board of director. Ya. Oke. Baru kalau sudah oke, ini nanti notes payable issue. Nah, kalau sudah disetujui oleh pimpinan perusahaan atau board of director, baru note payable-nya diterbitkan. Berjalan prosesnya sampai nanti dilunasi, pay off, atau artinya dilunasi, selesai. Selama proses, nanti akan ada cicilan. Kalau bahasa kita cicilan ya. Kalau bahasa Inggrisnya ada installment.
Ya, terdiri dari apa? Dari pokok, prinsipal, dan bunganya atau interest. Nah, biasanya kalau pinjaman long term kan lebih dari 1 tahun. Tahun 1, tahun 1, nih, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, oke, sampai sini kira-kira alurnya bisa di catch up nggak? Bisa ditangkap nggak alur dari proses apa namanya bagaimana notes payable itu bisa diterbitkan sampai bisa diselesaikan atau dilunasi. Dapat nggak di sini? Bisa dipahami ya? Nah, kalau kita sudah paham prosesnya di sini, ya, mulai dari tadi kita punya kebutuhan dana lalu kita minta ke mana? Ke para calon lender atau calon peminjam untuk memberikan penawaran, lalu dievaluasi penawaran calon peminjam itu mana yang paling menguntungkan untuk perusahaan, baik dari sisi bunganya, dari sisi term-nya atau klausul-klausulnya, prasyaratnya, maupun covenant-nya, itu biasanya tertuang di dalam perjanjian atau kontrak pinjaman. Itu nanti dievaluasi, dibahas oleh Board of Director, di rapat pimpinan tertinggi perusahaan. Kalau sudah disetujui, baru terbit nanti notes payable diterbitkan atau kontrak dari peminjaman baru diterbitkan sampai nanti masa waktunya, kemudian sampai nanti dilunasi. Ya, di sini term itu klausul-klausulnya termasuk jangka waktu ya di sini ya. Yang di sini termasuk jangka waktu ya, termasuk berapa lama, berapa tahun di sini. Oke. Nah, untuk cicilannya nanti terbagi 2, setiap tahun sesuai masa jangka waktunya akan dilakukan cicilan, terdiri dari pokok dan bunganya. Nah, permasalahannya kalau sebagai auditor, nggak cuma ini ya. Auditor itu kan tujuan pemahaman proses bisnis itu cuma intinya pengen tahu, resiko-risikonya apa saja sih selama proses ini. Nah, ini saya pengen ngajak nih, coba kalian kira-kira kalau tadi dari proses tadi, resikonya apa saja? Kita mulai dari awal dulu nih. Nah, dari awal dulu. Mulai dari persetujuan dari Board of Director nih. Kira-kira resikonya apa sih yang bisa kemungkinan terjadi kalau long term ini memang kita mau mengadakan atau kita adakan, kira-kira resiko pada perusahaan itu apa? Ya mungkin terjadi yang kaitannya dengan salah saji laporan keuangan ya, kita kaitkan ke sana. Kira-kira apa ini? Apa kira-kira risikonya ada bisa ini enggak berpendapat, silakan, salah nggak apa-apa. Izin Pak. Ya silakan. Saya ini Pak, notes payable-nya tidak diotorisasi dengan sesuai. Tidak diotorisasi. Oh, sebentar ya Mas. Tadi ada ini. Ya, baik. Tadi Mas Zaki menyampaikan bahwa notes payable-nya tidak diotorisasi ya. Nah, itu kaitannya apa? Kalau dari laporan keuangan dampaknya kemana? Ini Pak, ke right end obligation. Oke, betul sekali. Jadi
isunya adalah isu right and obligation. Bisa jadi nanti kalau tidak ada otorisasi kan tidak legal atau tidak sah. Itu bisa nanti permasalahan ke hak dan kewajiban, dan satu lagi bisa nanti dipertanyakan, jangan-jangan ini nggak ada nih, nggak eksis. Bisa jadi ke sana ya nanti ya. Oke, selain itu apa lagi? Saya catat dulu di sini. Berarti masalah ini ya. Right and obligation plus existence. Apalagi? Izin mencoba menjawab, Pak. Ya, silakan, Mbak Aran. Mungkin itu, Pak. Kalau tidak sesuai alokasi. Kenapa tidak sesuai alokasinya? Jadi, salah perhitungan mungkin, Pak. Karena kan, misal untuk di awal, Pak. Misal di tahun berjalan, itu mengadakan notes payable. Nah, itu kan kadang ada premium atau diskonnya gitu, Pak. Oke, berarti kan di sini kan AVA-nya ya, berarti kan permasalahan di akurasi, valuasi, dan alokasi, allocation-nya ya. Itu Mbak Melani itu. Ada lagi nggak? Ini banyak, ini ya. Saya mengajak seperti ini supaya kita seperti audit betulan. Jadi kalau saya pada saat audit ya, biasanya sebelum mulai, tadi kita gambarkan dulu, kita membuat gambaran proses bisnisnya seperti apa. Nah, tadi kan saya membuatkan gambaran kepada kalian alurnya seperti apa. Ya itulah yang saya sebut dulu di awal-awal sistem notes. Ya kayak gitu itu, kita menggambar dulu. Sistem notes itu nggak harus bentuknya rumit atau complicated, nggak harus seperti itu. Jadi pokoknya kita coret-coretan nggak apa-apa, di selembar kertas boleh, atau di papan tulis seperti tadi. Buat itu. Lalu di situ kita gambarkan alurnya dari awal mulai sampai selesai sebuah proses. Apa saja yang di situ dilakukan? Siapa saja yang terlibat? Tadi kan ada board of director, kemudian proses pembayaran. Di situ mungkin bisa kita sebutkan nanti pembayaran yang melakukan siapa. Kalau mau lengkap seperti itu. Tapi kalau simpelnya tadi yang saya gambarkan tadi. Nah, dari masing-masing tahapan kita nanti identifikasi resikonya. Di sini kita sudah tergambar ada 2 resiko ya. Risiko pertama itu nggak ada otorisasinya, kedua risiko bahwa perhitungannya salah. Ya. Sekarang mungkin ada baiknya kalau saya mengajak kalian mulai dari awal ya. Tadi mulai dari awal diterbitkan, ya pertama di isu, itu berarti kan ada masalah pertama ini tadi existence dan otorisasinya ya, otorisasi. Berarti nanti kita melihat nih, ini benar ada apa enggak di situ, ya. Nah, di sini berarti kan kita nanti akan perlu lihat nanti eksistensinya. Existence. Ada kemungkinan enggak? Tadi saya cerita kalau sebuah notes payable atau utang jangka panjang itu kan kecenderungan dibuat understatement, ya. Kalau eksistensi ini kan ada utangnya tapi sebenarnya nggak ada, atau utang fiktif ya. Ya kalau ini ya tadi ya. Ada utangnya tapi nggak ada otorisasinya. Bisa jadi utang-utang fiktif kan gitu. Nah, kalau understatement kan sebaliknya. Ada kemungkinan nggak isunya isu completeness? Ada, Pak. Ada. Berarti kan ada isu lain ya selain masalah otorisasi. Completeness. Nah, tadi salah satu cara untuk melihat kalau asersi existence, caranya mudah. Cek aja, ada nggak persetujuan dari direksi, otorisasinya. Kalau ada, ya ini berarti benar ada. Atau kita lakukan namanya konfirmasi. Di sini nanti kan bisa cek rapat ya, cek rapat direksi, rapat BOD. Kemudian ada lagi, kalau eksistensi kita lakukan konfirmasi kalendernya, telepon atau kirim email tanya bener nggak nih ada utang di sini, mereka ngasih utang ke kita gitu, ke perusahaan yang kita audit, konfirmasi. Kalau ya cek rapat, konfirmasi kita lakukan masih ragu juga, kita bisa melakukan apa lagi nih? Atau konfirmasi nggak ada jawaban,
Kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan? Ya cukup itu aja kan, cuma nguji eksistensi kan, ya 2 itu aja. Tapi yang masalah kalau completeness. Nah, kalau completeness-nya agak susah nih, kira-kira cara ngujinya pakai apa? Kalau utang kan kalau ada utangnya kita cek nih beneran ada apa enggak? Oke, jelas kan? Kalau kita cek ada yang nggak dilaporkan nggak? Nah, cara bisa tahunya gimana? Di awal nih, kita baru bicara awal ya, baru bicara di ini ya, baru di notes-nya ya. Cara ngecek semua ini udah dilaporkan apa belum? Nah, ngeceknya gimana kita bisa tahu? Mohon izin mencoba, Pak. Ya, silakan Mbak Lola. Semisal uji fisik dokumen gitu gimana ya, Pak? Karena kan setahu saya pada saat perusahaan itu mengotorisasi notes payable itu kan biasanya ada seperti kontraknya gitu, Pak. Nah, di kontraknya itu kan ada beberapa elemen seperti tanggal dimulai dan berakhirnya, terus nominal dan lain sebagainya. Nah, dokumen-dokumen yang dimiliki oleh perusahaan itu kita uji fisiknya gitu, Pak. Selain uji elemen juga uji fisik gitu. Itu udah tercantum atau belum gitu, terutama untuk periode yang bersangkutan. Nah, lalu semisal contohnya sih semisal kenapa harus uji fisik, karena semisal nanti kita akan melakukan pembayaran, misal perusahaan melakukan pembayaran cek tapi ternyata dibatalkan, kan berarti kan kayak gitu kan nggak bisa di jurnal begitu Pak, atau mungkin dengan uji fisik itu nanti kita bisa tahu ada pinjaman baru gitu Pak, gitu sih Pak kalau Uji dari fisik ya. Iya. Namanya apa Mbak tadi? Namanya pengujian fisik. Kalau bahasanya audit. Tracing bukan Pak? Nah, betul sekali, tracing ya. Nah ini itu ya, kata kuncinya itu tracing dari dokumen sumber sampai ke laporan keuangan, ya. Nah, kalau di dokumen sumber ada yang ketinggalan juga, mungkin nggak? Di dokumen sumbernya ada yang nggak lengkap gitu. Karena kadang-kala kita utang karena pusing, bukti-bukti utangnya udah kita sobek-sobek lah, biar nggak ada bukti gitu sama ini ya. Biar kita ini, mungkin nggak kayak gitu. Jadi kita ini ya, hilangkan bukti utangnya. Yang penting bos nggak tahu dulu, kalau ketahuan di belakang urusan belakang gitu. Apa yang bisa kita lakukan selain ini? Ingat yang kemarin kita sebelum UTS, ada kalau kita di akhir tahun, biasanya kalau ngecek completeness, kita melakukan namanya subsequent payment, kita uji. Iya Pak. Nah, jadi di sini kita uji ada payment ya, kita uji. Ada nggak payment atau pembayaran yang nilainya kita lihat lumayan, tetapi tidak ada keterangannya, tidak ada sumbernya, ya, atau tidak ada transaksinya. Nah, kalau ada payment yang tidak ada transaksinya, kita bisa identifikasi ini ada kemungkinan nih, jangan-jangan kita dulu ada utang yang tidak tercatat. Nah, di situ ya, ini salah satunya itu. Ini di awalnya kita lihat ini ya, bisa jadi ada 2 kemungkinan ini. Kemudian kita lihat ini, yang sering salah juga, cicilannya. Tadi Mbak siapa tadi yang menyampaikan bahwa salah perhitungan tadi? Saya lupa. Tadi ada terkait akurasinya, Mbak Melani ya tadi. Oh iya Mbak Melani. Iya. Mbak Melani tadi menyampaikan ada kemungkinan kesalahan dari perhitungan. Ya. Bisa jadi nanti di sini juga sama, di cicilannya itu salah. Ya, di sini ya. Apa namanya? Akurasi dan valuasinya. Kita belum bicara alokasi nih, baru salah perhitungan dulu. Tadi kan ada komposisi antara pembayaran pokok dengan pembayaran bunga. Salah komposisi bisa nggak salah itu antara itu. Dan ini dampaknya luar biasa ya. Kalau pokok itu nanti ke neraca, bunganya ke expense kan, ke mana? Untuk ke laporan laba rugi nanti kan. Akan pengaruh itu nanti di situ. Itu kita bicara ke akurasi dan valuasinya. Bisa juga persentasenya salah.
Karena persentasenya salah, maka tadi proporsinya juga salah. Tadi premium ataupun tadi diskonnya salah misalnya di situ. Kemudian di sini juga kita perlu hati-hati, di sini ada nanti dia lintas tahun ya. Ada tahun 1, tahun 2, tahun 3. Bagian utang jangka pendek, yang merupakan bagian dari utang jangka panjang yang udah jatuh tempo, ya jatuh tempo itu kan harusnya direklasifikasi menjadi utang jangka pendek, ya kan? Menjadi current liabilities. Itu bisa jadi nanti di sini alokasinya kan salah nih. Ya. Bisa jadi salah pengelompokan di sana. Dilaporkan tetap utang jangka panjang ya di laporan keuangannya. Itu bisa jadi terjadi juga di situ. Nah, ada lagi nggak isu lain yang perlu diperhatikan, risiko lain selain ini nih, selain salah eksistensi, completeness, salah tadi rate obligation yang disampaikan Mas Zaki, kemudian salah perhitungan, ada lagi nggak yang mungkin bisa terjadi permasalahan risikonya? Mohon izin Pak, mungkin hubungannya dengan allocation nanti itu ke presentation and disclosure di laporan keuangan. Jadi yang jangka panjang yang masuk bagian lancar sama jangka panjang yang masih tergolong jangka panjang. Oke, betul. Tadi Mbak Lola sudah ngasih petunjuk, yaitu masalah presentation and disclosure. Selain tadi bagian yang current liabilities ya, apalagi nih yang jadi isu di sini, yang kira-kira perlu diungkapkan. Kira-kira nih, kalau misalnya ada permasalahan, cicilannya terlambat atau bermasalah, atau tidak mereka Pengungkapan di CALK itu bukan Pak? Iya, betul sekali. Jadi nanti di sini isu-isu ya, isu-isu terkait pembayaran ya, pembayaran. Kalau ada itu apakah sudah cukup diungkapkan atau tidak? Misalnya si perusahaan ini cicilannya selama 10 tahun. Kemudian ada salah satu tahun itu mereka terlambat bayarnya atau tidak bisa membayar. Itu kan berarti ada isu. Isu itu harus diungkapkan tidak di dalam CALK. Selain itu ada lagi nggak yang perlu diungkapkan di sini? Tadi saya cerita kata kunci, kalau utang jangka panjang, itu biasanya tuh isunya itu terkait apa? Saya ada kata kunci tadi pandemi. Pandemi itu di sini. Going concern. Maksud saya gini, ini perusahaan ini laporannya betul ya. Dia punya utang jangka panjang, punya notes payable, ditulis semua. Kemudian di laporan keuangan nggak ada yang salah saji, ya. Tapi kalau kita lihat nih, kita sebagai auditor baca utang jangka panjangnya dia, nilainya itu 200% dari aset yang mereka punya itu. Kira-kira kalau kalian jadi sebagai auditor, kalian tergelitik nggak kira-kira kalau melihat seperti itu? Utang jangka panjangnya jauh lebih besar daripada aset yang dimiliki. Kalian kira-kira agak ini nggak? Apalagi nanti misalnya pas yang utang jangka pendek yang bagian akan jatuh tempo di tahun ini, pembayarannya melihat dibandingkan dengan penerimaannya di bawahnya gitu. Kira-kira kalian akan tergerak nggak? Akan mempertanyakan nggak kondisi seperti itu? Iya, Pak. Iya. Agak aneh. Iya, misalnya seperti itu ya. Kalau seperti itu harus kita lihat di CALK-nya, ada nggak penjelasannya itu. Jadi kita harus menggali, kalau nggak ada penjelasannya itu harusnya kalian menuangkan di dalam laporan hasil audit kalian. Di opini kalian harusnya muncul. Berarti ada sesuatu yang tidak diungkapkan. Makanya kan kalau audit kita selain menemukan salah saji adalah melihat kecukupan dari pengungkapan. Nah ini yang perlu kalian waspadai ya. Jadi yang kita lakukan kalau ada hal-hal yang meragukan, sekecil apapun, tolong kalian tanyakan. Kalian tanyakan dan kalian lihat ada nggak penjelasan secara memadai di dalam laporan keuangan mereka, minimal di CALK. Kalau memang tidak ada dan kalian tidak menemukan jawabannya,
tolong hal itu diungkapkan di dalam temuan audit kalian. Jangan sampai hal seperti itu terlewat. Kadang-kala kita terjebak oleh angka-angka tanpa melihat situasi lebih luasnya. Makanya sebagai auditor, langkah pertama kita harus selalu memahami proses bisnis. Dari proses bisnis yang seperti kita lakukan saat ini, kita coba mengidentifikasi namanya resiko-resiko apa saja yang terjadi. Setelah tahu resikonya, baru kita susun tujuan audit, baru kita uraikan ke dalam prosedur audit. Jadi itu ya. Jadi yang kita lakukan saat ini penting sekali. Dan ini sebagai contoh saja, yang kita tuangkan di sini hanya contoh-contoh resikonya. Nanti kalian akan semakin banyak perbendaharaan resiko yang kalian tahu. Kalau kalian sudah semakin berpengalaman, sering praktek, kemudian juga sering membaca buku, itu otomatis kalian akan semakin banyak informasi. Sampai di sini ada pertanyaan nggak terkait alur yang kita lakukan saat ini? Kebayang nggak kira-kira kalau di audit kira-kira yang kita lakukan seperti ini, kebayang nggak? Jadi nanti kalau hitung-hitungan itu urusan ini ya. Kalau kalian tuh anak-anak akuntansi, kalau saya ngajarin hitung-hitungan seperti ngajar ikan berenang, ya. Udah dari lahirnya itu udah diciptakan untuk ini, untuk hitung-hitung jurnal ya kalian ya. Udah dari ini ya. Jadi yang penting adalah sekarang membangun critical thinking kalian. Jadi kalau melihat ada proses, kalian bisa aware, oh ini resikonya di sini, ini di sini, di sini. Ya, itu yang ini. Izin bertanya, Pak. Silakan Mas Aki. Jadi Pak, kalau bisa disimpulkan itu titik risiko atau titik rawan itu akan jadi tujuan audit ya Pak dari suatu siklus. Iya, jadi titik rawan atau yang berisiko itu akan menjadi tujuan prioritas audit kita. Makanya kita judulnya kan audit berbasis resiko. Basisnya resiko, di mana resikonya itu yang kita sasar dulu. Resikonya resiko apa ya? Resiko salah saji material. Karena resiko itu nanti banyak ya. Cuma yang kita fokuskan di sini resiko salah saji material. Yaitu resiko terkait laporan keuangan. Oke, itu Mas Aki. Oke ya. Oh ya. Kemudian tadi sempat Mas Zaki tujuan audit. Setelah tujuan audit kita melakukan ada 2 pengujian ya, yaitu test of control dan substantive test. Ya. Ini saya mau tanya nih, ada satu pertanyaan, mungkin ini menarik untuk kita diskusikan. Di dalam pengujian atas long term liabilities, kira-kira test of control itu diperlukan atau tidak? Nah, siapa yang bisa jawab nih? Apakah kita harus melakukan test of control atas pengujian akun long term liabilities? Ayo. Izin menjawab, Pak. Perlu. Ya, silakan. Silakan, Mbak Rofka. Ya, perlu, Pak. TOC-nya. Ya, kenapa? Karena kan dari awal kita mau mencari pinjaman itu kan harus didiskusiin dulu, Pak, sama di board of director-nya. Terus waktu mau dibayar lagi pelunasan untuk pinjamannya juga pasti perlu otorisasi gitu Pak untuk mengeluarkan uangnya biar nggak ada pembayaran yang fiktif gitu Pak, malah bukan untuk melunasi utangnya. Ya, makasih Pak Rofka. Jadi ini ya, kalau ditanya seperti itu, ini sama seperti akun-akun yang lain. Jadi ini perlakuannya sama. Test of control itu kita lakukan kalau kita di saat masuk melihat pertama perusahaan itu asumsi kita bahwa pengendaliannya baik. Kalau pengendaliannya kita asumsikan baik, maka kita lakukan pengujian. Ya. Tapi kalau kita melakukan
Nah, tapi kadang-kadang kalau perusahaan kecil, ya kalau perusahaan besar kan kadang long term liabilities-nya banyak, utang-utangnya itu banyak di banyak bank, di banyak lender, sehingga kita perlu secara efisien kita uji supaya kita dengan sumber daya yang terbatas bisa kita mendapatkan keyakinan memadai. Tapi kalau perusahaan kecil, kadang-kala itu yang long term liabilities-nya cuma ada satu lender. Dia cuma selama satu periode itu pinjam cuma satu tempat itu aja peminjamannya. Nah, kalau seperti itu ya kita langsung uji substantif aja gitu. Karena kan cuma satu. Jadi kita nggak perlu milah-milah sampel, semua kita ambil kan, karena cuma satu. Kira-kira seperti itu. Jadi filosofinya test of control adalah untuk meyakinkan pengendalian sehingga kita mengujinya itu tepat sasaran, supaya kita mengujinya bisa lebih efisien. Sebenarnya tujuannya ke sana. Pengujian substantif kan biayanya lebih mahal. Nah, jadi itu ya konsepnya ya, supaya kalian bisa memahami. Nah, pengujian pengendalian sendiri itu kita tidak sampai hitung-hitungan, hanya pengendalian kita cek ada nggak tanda tangannya, ada nggak pemisahan fungsinya, cuma sebatas itu saja. Oke, sampai situ ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke prakteknya ya. Oke, kalau tidak ada, sementara kita langsung saja kita mulai dari kelompok 3 dulu nanti untuk pemaparan. Nanti sembari kelompok 3 nanti kita lihat nanti di dalamnya kalau ada yang kita diskusikan atau kita bahas nanti sambil berjalan kita akan membahas. Baik, silakan untuk kelompok 3 bisa memaparkan hasil pengerjaan atas tugas-tugasnya. Oke, baik Bapak atas kesempatannya dan kami dari kelompok 3 akan memulai presentasi tugas yang kami kerjakan. Silakan Ermundo untuk share screen. Baik, mungkin sebelum masuk ke Oke, baik. Sebelum masuk ke presentasi, sebelumnya akan ada perkenalan terlebih dahulu. Jadi kelompok 3 praktikum audit dari kelas 609 itu dari Ermundo, Ikyuan, Lola, Monica, dan Mara. Mungkin bisa digeser ke kiri. Oke. Jadi yang pertama, saya Lola akan menjelaskan mengenai tujuan audit dan audit program. Nah, sebenarnya isi dari sheet ini tuh sama seperti yang sebelumnya tadi diterangkan oleh Pak Riza gitu, mengenai risiko-risiko audit di dalam vessel buyer dalam proses bisnisnya seperti itu. Nah, tadi kita ketahui bersama tadi kan ada 3 risiko di vessel buyer, yaitu otorisasi, valuation and allocation atau dalam hal perhitungan, dan presentation and disclosure. Nah, tapi seperti materi-materi sebelumnya yang sempat kita pelajari bersama bahwa step by step dalam melakukan audit itu pertama itu tuh kita harus melakukan melakukan review dan juga evaluasi atas sistem pengendalian internal dari notes payable dan accrual interest gitu. Nah, review dan evaluasi atas pengendalian internal tersebut tuh untuk asersi apa sih? Yaitu untuk existence and occurrence, completeness, valuation allocation, reg and obligation, dan juga presentation and disclosure gitu. Lalu yang kedua, setelah kita melakukan review atas sistem pengendalian internal, itu kita melakukan cek otorisasi, yaitu apakah pembayaran pokok dan bunga atas notes payable itu diotorisasi oleh pihak yang berwenang, yaitu dalam hal ini para direktur gitu. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengecek hal tersebut? Yaitu kita mengecek keputusan hasil rapat atau yang tadi disebut oleh Bapak itu notula rapat Dewan Direktur.
yang membahas mengenai pengotorisasian yang berhubungan dengan notes payable. Nah, audit program tersebut itu untuk asersi right and obligation gitu. Karena pada saat Dewan Direktur mengatakan notes payable tersebut oke, kita otorisasi, berarti kan perusahaan tersebut memiliki obligation, memiliki kewajiban untuk membayar pokok ataupun bunga ke depannya. Lalu yang kedua itu menguji salinan atas bond indenture dan atau kontrak hipotek atau perjanjian lain yang mendukung kewajiban. Nah, itu juga right and obligation. Lalu selanjutnya setelah kita mengecek tadi mengenai pengendalian internal, otorisasi, dan juga salinan atas bond indenture, kita melakukan prosedur analitis gitu. Prosedur analitis untuk mengevaluasi informasi keuangan terkait akun notes payable. Nah, di sini ini prosedur analitis untuk mengevaluasi informasi ini tuh untuk mengasersi valuation dan allocation. Nah, cara prosedur analitisnya itu gimana? Seperti yang teman-teman tahu, pada saat kita melakukan prosedur analitis itu kan seperti kita tuh kayak membandingkan utang sekarang dengan utang sebelumnya, bunga sekarang dan bunga tahun sebelumnya, seperti itu. Seperti akun-akun lainnya juga, membandingkan informasi keuangan, seperti itu. Prosedur analytical itu untuk asersi valuation dan allocation gitu. Apakah tujuannya itu apa? Tujuan prosedur analitis ini dilakukan tuh apa sih? Kenapa kita harus membanding-bandingkan gitu antara tahun sebelumnya dan sekarang gitu? Karena agar kita itu bisa melihat apakah valuation dan allocation tahun ini tuh normal gitu. Apakah terlalu berlebihan ataupun terlalu kekurangan, seperti itu. Nah, lalu setelah pengendalian internal kita cek gitu, selalu kita melakukan prosedur analitis, kita masuk ke dalam tes yang mendetail gitu. Yaitu yang pertama yang kita lakukan yaitu untuk tujuan audit berupa apakah notes payable itu memang ada, benar-benar eksis, dan apakah notes payable tersebut itu tertulis sama dengan file induk notes payable pada kreditor maupun klien. Yang pertama harus kita lakukan adalah menelusuri saldo awal notes payable dalam kertas kerja periode yang bersangkutan. Seperti yang selalu dikatakan Pak Riza, bahwa kita harus mengecek saldo awal dari akun yang bersangkutan di tahun tersebut. Nah, itu tuh untuk mengecek asersi eksisten, dan occurrence. Lalu yang kedua, kita menyiapkan ringkasan atas saldo awal, saldo akhir, pembayaran, penambahan bunga, serta premium diskon gitu. Itu untuk mengecek existence and occurrence, berikut valuation and allocation. Lalu yang selanjutnya yaitu kita melakukan konfirmasi atau confirmation atas keberadaan dan detail dari notes payable dengan para kreditor ataupun klien, itu untuk mengecek existence and occurrence dan juga right and obligation. Lalu tujuan audit selanjutnya adalah apakah notes payable itu telah dicantumkan dalam schedule notes payable. Dalam hal ini tuh gampangnya itu tuh completeness. Nah, seperti yang tadi dibahas oleh Bapak, bahwa completeness itu kita melakukan uji fisik atau tracing atas seluruh dokumen pendukung yang berhubungan dengan notes payable, seperti cek yang dibatalkan untuk mendukung pembayaran kembali, serta dokumen lainnya dalam proses timbulnya pinjaman baru, itu untuk mengecek existence occurrence dan juga completeness. Lalu yang selanjutnya, total notes payable dalam schedule sama dengan buku besar umum, yaitu kita menelusuri saldo notes payable dari buku besar ke seluruh dokumen, itu untuk mengecek existence occurrence. Lalu yang selanjutnya, notes payable dan bunga akrual pada schedule sudah akurat. Ini accuracy yang tadi sempat dibahas oleh Bapak juga, yaitu kita melakukan recalculation atas beban bunga akrual, dan amortisasi lain, serta menelusuri akun yang sesuai, itu untuk valuation and allocation asersinya. Lalu yang selanjutnya adalah notes payable itu telah diklasifikasikan dengan benar, dan juga notes payable dicantumkan dalam periode yang benar. Nah, ini tuh program audit yang kita laksanakan adalah reclassification atau melakukan reklasifikasi yang tepat atas notes payable. Maksudnya ini tuh notes payable jangka panjang yang sekarang sudah masuk bagian lancar, dan juga notes payable yang masih dalam jangka panjang, itu untuk valuation and allocation, rec and obligation, dan juga yang terakhir itu ada presentation and disclosure. Lalu yang terakhir itu kita melakukan pengungkapan yang cukup dalam CALK. Itu asersi presentation and disclosure. Nah, tadi kan di awal itu sempat kita katakan bahwa kita pertama itu melakukan review dan evaluasi atas sistem pengendalian internal dari akun yang bersangkutan. Nah, akun notes payable di Apple Blossom Company ini tuh gimana sih SPI pengendalian internalnya itu tuh kita mungkin
berdasarkan keterangan di buku itu tuh auditor itu tuh dikatakan ini Muda mungkin bisa dikekirikan. Nah, itu kan dari question 1 sampai question 5 itu jawabannya yes semua. Nah, kita mengasumsikan bahwa dari hasil wawancara tersebut yang pertanyaan nomor 1 sampai 5 yang jawabannya yes semua itu tuh berarti kita mengasumsikan bahwa oke, karena jawabannya itu ya, berarti kita mengasumsikan pengendalian internalnya itu kuat gitu. Makanya dari pertanyaan nomor 1 sampai 5 itu kita masukkan sebagai kekuatan maksud pengendalian internal yang menunjukkan kekuatan dari pengendalian internal itu sendiri, yaitu pada saat ada question tentang apakah pihak yang mengotorisasi itu berbeda dengan yang mencatat, jawabannya itu yes. Nah, pada saat seperti yang Bapak tadi katakan juga, pada saat auditor mengetahui bahwa oh ya pengendalian internal itu udah bagus. Nah, lalu apa yang auditor selanjutnya laksanakan jika sudah tahu pengendalian internal bagus, yaitu kita melakukan TOC atau test of control gitu kan. Nah, jadi pada saat auditor tahu bahwa pihak yang mengotorisasi notes payable ini berbeda dengan mencatat yang merupakan strength dari pengendalian internal apabila makanya auditor selanjutnya melakukan TOC atau test of control berupa meminta keterangan deskripsi pekerjaan pihak yang mengotorisasi dan mencatat. Lalu yang kedua, notes payable diotorisasi oleh Dewan Direksi. Lalu TOC yang dilaksanakan adalah memeriksa bukti otorisasi oleh Dewan Direksi pada notulen rapat Dewan Direksi. Yang ketiga, notes payable yang telah dibayar diberi penanda stempel lunas. Lalu TOC yang dilaksanakan adalah meminta sampel notes payable yang telah dilunasi. Yang keempat, pencatatan detail dan penandatanganan cek dilakukan oleh pihak yang berbeda. TOC yang dilaksanakan adalah meminta keterangan deskripsi pekerjaan pihak yang melakukan pencatatan dan melakukan pencatatan dan menandatangani cek. Lalu yang terakhir, Departemen Akuntansi memeriksa bunga berjalan dari notes payable. TOC yang dilaksanakan adalah meminta hasil pemeriksaan dan atau catatan atas bunga berjalan dari notes payable. Lalu selanjutnya ini tadi kan TOC yang dilaksanakan atas kekuatan pengendalian internal. Lalu ke yang sheet selanjutnya. Nah, dari question ini juga di pertanyaan terakhir itu mengenai apakah pembayaran bunga itu direkonsiliasi dengan notes payable yang dimiliki. Nah, jawabannya itu tidak atau no. Nah, karena kita tahu bahwa atas pengendalian tersebut itu jawabannya no, makanya kita melakukan substantive test gitu. Jadi, dengan weakness pembayaran bunga tidak direkonsiliasi dengan notes payable yang dimiliki, itu kan ada potensi error, di mana adanya kesalahan dalam jumlah pembayaran bunga gitu. Karena kan pembayaran bunganya tidak direkonsiliasi dengan notes payable yang dimiliki. Berarti kan bakal ada perbedaan nilai gitu, tidak akurat. Nah, itu makanya substantif test yang kita laksanakan adalah recalculation atas bunga dan pembayaran berdasarkan dokumen terkait meliputi surat konfirmasi atau CLK atas notes payable. Mungkin itu yang dari audit program. Mungkin lanjut dulu, nanti diskusinya kita setelahnya. Baik, Pak. Dilanjutkan dengan schedule I, silakan. Sub I2. Ya, baik, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf untuk meng-off-kan kamera, soalnya jaringan saya nggak stabil. Di schedule I2 ini, kita akan membahas mengenai tentang surat konfirmasi dan notation atau catatan atas notes payable dan accrued interest di perusahaan Apple Blossom. Nah, yang pertama untuk notes payable jenis long term, catatannya yaitu dari informasi pada halaman 233 buku Apple Blossom diketahui bahwa pada tanggal 30 per tanggal 31 Desember 2003, perusahaan memiliki notes payable kepada Midwestern Mutual Life Insurance Company yang belum dilunasi senilai $475.000 yang tertanggal 31 Agustus 2003 dan telah menerima surat konfirmasi dari Midwestern Mutual Life Insurance yang sesuai pada referensi I2, yaitu ada pada gambar di sebelah kanannya. Surat konfirmasi ini bisa dilihat pada buku Apple Blossom pada halaman 237. Nah, untuk jenis notes payable ini,
Notes payable ini jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2010 dengan rate bunga yaitu sebesar 10% yang dibayarkan setiap tanggal 31 Agustus setiap tahunnya. Yang kedua, untuk notes payable jenis short term, dalam catatan awal tahun 2003 yang dapat dilihat di bagian kertas kerja tahun lalu, yaitu ada di halaman 261 di buku Apple Blossom, payable jenis short term di Bank Big City National Bank terdapat $125.000 yang merupakan saldo notes payable yang akan jatuh tempo di tanggal 30 April 2003. Notes payable tersebut telah dibayarkan di tanggal tersebut yang dibuktikan dengan adanya cash disbursement di voucher 438 yang mencakup pembayaran pokok utang dan interest. Informasi ini dapat ditemui di buku Apple Blossom pada halaman 234. Sedangkan untuk notes payable yang berasal dari Midwestern Mutual Life Insurance Company merupakan notes payable yang bukan jatuh tempo dalam kurun waktu 1 tahun sehingga tidak masuk dalam kategori short term. Yang ketiga, untuk accrued interest, saldo awal diperoleh dari trial balance pada balance sheet tahun 2003 yaitu sebesar $10.625. Informasi ini ada pada halaman 261 di buku Apple Blossom. Kemudian untuk penambahan saldo akun accrued interest berasal dari beberapa transaksi atau informasi mengenai notes payable, yaitu yang pertama untuk notes payable long term dengan Midwestern Mutual tertanggal pada 31 Agustus 2003 dengan nilai notes payable sebesar $475.000 dengan interest rate sebesar 10% dan jatuh tempo pada 31 Agustus 2010. Ini dapat dilihat pada schedule I2 di surat konfirmasi yang ada di gambar sebelah kanan ini, sehingga ada penambahan saldo accrued interest sebesar 15.000. Ermundo agak ke atas sedikit. Sebesar ada penambahan accrued interest sebesar $15.833 yang berasal dari perhitungan, yaitu sejumlah notes payable sebesar $475.000 dikali interest rate-nya sebesar 10%, lalu dikali 4 bulan per 12 bulan, yaitu dihitung dari 31 Agustus sampai 31 Desember 2003. Yang kedua, notes payable short term dengan Big City National Bank tertanggal 30 April 2002 dengan nilai notes payable sebesar $125.000 dan interest rate sebesar 12,75% dan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2003. Sehingga ada penambahan saldo accrued interest sebesar $5.313 yang didapatkan dari perhitungan $125.000, yaitu jumlah notes payable-nya dikali rate interest-nya sebesar 12,75%, lalu dikali accrued interest yang terjadi pada tahun itu, yaitu dari tanggal 1 Januari 2003 sampai 30 April 2003, yaitu sejumlah 4 bulan per 12 bulan. Lalu informasi yang ketiga, terdapat accrued interest yang berasal dari kontrak leasing dengan Fixture Leasing Corporation tertanggal 1 Juli 2003 dengan nilai kontrak sebesar $74.800 dan interest rate sebesar 11%, sehingga ada penambahan saldo accrued interest sebesar $4.114 yang berasal dari sejumlah kontrak, yaitu $74.800 dikali dengan interest rate-nya 11%, lalu dikali dengan accrued atau
bulan yang berjalan pada 2003 yaitu 1 Juli sampai 31 Desember yaitu 6/12. Untuk accrued interest ini ada perhitungan terdapat pada assignment 7 yaitu ketika kita menghitung lease agreement pada PPA. Selain itu, pada tanggal 30 April 2003 terdapat pembayaran pada notes payable short term sebesar 140.938 dengan voucher 438. Pembayaran tersebut mengurangi saldo akun notes payable short term sebesar 125 dan accrued interest sebesar 15.938 yaitu yang berasal dari pembayaran yang dilakukan yaitu sebesar 140.938 dikurangi 125.000 sehingga saldo per audit 31 Desember 2003 dari akun accrued interest adalah sebesar 19.947. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di I1. Lalu yang keempat untuk interest expense, saldo interest expense didapat dari penambahan yang berasal dari yang pertama notes payable long term dengan Midwestern Mutual tertanggal pada 31 Agustus 2003 dengan nilai 475.000 dan interest rate sebesar 10% dan jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2010. Sehingga ada penambahan saldo interest expense sebesar 15.833. Perhitungannya sama seperti di informasi 1 pada accrued interest. Lalu yang kedua, notes payable short term dengan Big City National Bank tertanggal 30 April 2002 dengan nilai sebesar $125.000 dan interest rate sebesar 12,75%. Lalu tanggal jatuh temponya yaitu pada tanggal 30 April 2003 sehingga ada penambahan saldo sebesar $5.313. Yang ketiga, untuk kontrak leasing dengan Fixer Leasing Corporation tertanggal 1 Juli 2003 dengan nilai 74.800 dan interest rate 11% sehingga ada penambahan saldo interest expense sebesar 4.114. Atas 3 tambahan saldo interest expense di atas, maka saldo per audit per tanggal 31 Desember 2003 menjadi sebesar $25.260, sedangkan saldo per book atau menurut perusahaan yaitu sebanyak 21.146. Perbedaan antara saldo per audit dan saldo per book sebesar 4.114 ini akan diajukan penyesuaian terhadap interest expense dengan mendebit interest expense sebesar 4.114. Untuk keterangan lebih lanjut terkait jurnal dan lain-lain dijelaskan pada schedule I1. Selanjutnya adalah schedule I1. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Apple Blossom memiliki 2 macam notes payable, yaitu long term dan short term. Untuk long term ini disebutkan bahwa pada soal Hermundo, tolong ke bawah. Disebutkan bahwa Apple Blossom memiliki notes payable kepada Midwestern Mutual Life Insurance Company sebesar 475.000 dan terdapat konfirmasi yang diterima. Ke bawah lagi, Erman. Konfirmasi yang diterima dari Midwestern ini menyatakan bahwa notes payable sebesar 475.000 dengan jatuh tempo pada 31 Agustus 2010 dengan interest sebesar 10% yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 30 Agustus. Dan notes ini dijamin dengan machinery dan equipment.
Utang ini dikategorikan sebagai long term karena waktu jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Kemudian kita telusuri saldo per book client ke neraca saldo yang ada di sebelahnya. Ini menyatakan bahwa saldo per book client tidak memiliki perbedaan dengan saldo per audit yang telah kita ketemukan. Hal ini berarti tidak diperlukan adanya jurnal penyesuaian. Lalu untuk yang notes payable short term ini 5.000. Jumlah ini di mana balance pada akhir tahun 2002 sebesar 125.000 yang terutang kepada Big City National Bank. Pada notes payable ini diketahui bahwa telah dilakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo pada 30 April 2003 sebesar 140.938 yang merupakan pembayaran dari pelunasan prinsipal dan bunganya. Nah, sehingga dapat diketahui balance per audit adalah 0 dan balance per booknya sama juga 0. Selanjutnya, untuk accrued interest dan interest expense akan dilanjutkan oleh Hermu. Selanjutnya, accrued interest. Untuk beginning balance-nya ini berasal dari saldo akhir accrued interest di saldo akhir accrued interest pada 31 Desember tahun 2022. Lalu untuk additionalnya ini berasal dari interest notes payable Big City bagian 1 Januari sampai dengan 30 April. Kenapa cuma 1 Januari sampai 30 April? Karena yang 30 April sampai 31 Desembernya itu sudah diakui pada periode sebelumnya, yaitu yang menjadi beginning balance. Nah, jadi perhitungannya itu 125.000 pokok utangnya dikali dengan bunganya 12,75% kali 4/12. Hasilnya 5.313. Lalu yang selanjutnya itu ada interest dari notes payable Beach Western untuk 31 Agustus sampai dengan 31 Desember. Karena notes payable yang Western ini tertanggal dari 31 Agustus. Jadi yang diakui cuma 31 Agustus sampai dengan 31 Desember. Untuk perhitungannya itu 417.000 dikali 10% dikali 4/12. Hasilnya 15.833. Terus selanjutnya ini ada interest dari lease equipment sebesar 4.114 yang bisa dilihat di segmen 7 kertas kerja F6. Terus selanjutnya ada payment sebesar 15.938. Ini bisa dilihat dari soal Big City Nasional ini membayar sebesar 140.938, itu termasuk bunga dan pelunasan notes payable. Nah, karena notes payable-nya bernilai 125.000, maka jumlah bunga yang dibayarnya itu 15.938. Nah, dari tadi ini jika dijumlahkan maka didapatkan hasil balance per audit sebesar 19.947. Nah, balance ini ternyata berbeda dengan balance per book yang terdapat pada real balance tahun 2003, yaitu sebesar 15.899. Nah, selisihnya ini sebesar 4.114 yang nantinya akan diajukan jurnal penyesuaian.
Nah, lalu selanjutnya untuk interest expense, nah ini sama seperti tadi, ada interest yang dari Big City 5.313, lalu yang berasal dari Midwestern 15.833, dan yang berasal dari lease equipment. Jadi balance-nya 25.260. Nah, tapi di perbook balance-nya itu 2.146. Terdapat selisih 4.114. Karena itu, jurnal penyesuaiannya interest expense pada accrued interest sebesar 4.114. Nah, selanjutnya untuk lead schedule akan dijelaskan oleh IQ. Ya, terakhir ada top schedule, notes payable, and accrued interest dari Apple Blossom Cullen Company yang sudah dijelaskan di I2 dan I1 sama teman-teman tadi. Di sini angka-angkanya itu ada dari accounts accrued interest itu per auditnya 10.625, per bukunya 15.833. Terdapat koreksi yang tadi dari list 4.114. Nah, jadi balance per audit akhirnya 19.947. Lalu ada dari short term notes payable, per auditnya ada 125, tidak ada koreksi, jadi per auditnya tetap 0. Terus notes payable long term, yang ketiga dari long term notes payable itu per auditnya 0, per booknya 475, per balance per book terakhirnya ada 475.000. Terus ada interest expense, per auditnya 27.500, per bukunya 21.146. Seperti yang telah dijelaskan Ermundo tadi, selisihnya itu 4.114 dari yang list tadi, itu jadi per audit terakhirnya 25.260. Jadi kesimpulannya berdasarkan studi internal control dan hasil audit terkait dengan akun notes payable dan accrued interest, penyajian account notes payable dan accrued interest sudah sesuai dengan ketentuan atau PSAK terkait. Terima kasih. Ya, terima kasih dari kelompok 3 ya, ini sudah pemaparan. Mungkin untuk kali ini saya sebelum saya memberikan komentar atau ada yang lain untuk membuka forum diskusi, saya pengen lihat dulu dari kelompok 5 nih. Nanti mungkin kelompok 5 kita untuk kali ini langsung aja ya, nggak apa-apa ya. Langsung maraton ya. Jadi kelompok 5 saya minta untuk pemaparan, tapi poin-poinnya saja. Karena dari kelompok 3 tadi kan sudah detail rinci ya. Terutama saya pengen lihat dari kelompok 5 nanti bagaimana menuangkan audit programnya. Kemudian terkait tadi perhitungan, ada tidak yang perbedaan signifikan dari perhitungan yang disusun dari kelompok 5 terhadap hasil yang disusun dari kelompok 3. Silahkan untuk kelompok 5 bisa ditampilkan. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silahkan Mbak Berta. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Riza dan selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Berta Dania, nomor absen 4, lalu ada Elvira, nomor absen 7, Rokfah, nomor absen 21, Tenti, nomor absen 27, dan Zaki, nomor absen 30. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai assignment 10, yaitu notes payable and accrued interest. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan auditnya. Yang pertama ada existence or occurrence, yang mana di sini itu asesnya untuk memastikan seluruh kewajiban terkait notes payable dan accrued interest benar-benar
terjadi, yang mana bisa jenis bukti auditnya bisa dengan vouching dan inspeksi. Terus ada yang kedua, ada completeness, yaitu untuk memastikan seluruh notes payable, accrued interest, serta interest expense telah dicatat dengan lengkap sesuai dengan dokumen pendukungnya. Jenis bukti auditnya bisa dilakukan dengan tracing. Kemudian, right and obligation, yaitu untuk memastikan seluruh notes payable dan accrued interest benar-benar merupakan kewajiban perusahaan. Nah, ini bisa dilakukan dengan inspeksi. Yang kelima, ada valuation and allocation untuk memastikan nilai notes payable dan accrued interest telah diklasifikasikan pada akun yang tepat. Ya, jenis bukti auditnya dapat dilakukan dengan inspeksi. Kemudian yang keenam, presentation and disclosure, yaitu untuk memastikan notes payable dan accrued interest telah diungkapkan secara wajar dengan mempertimbangkan pengungkapan untuk agunan dan jaminan apabila terdapat agunan dan jaminannya. Jenis bukti auditnya ada inspeksi. Kemudian dia akan untuk prosedur audit akan dilanjutkan oleh Elvira. Oke, selanjutnya adalah audit program dari assignment 10. Yang pertama, mereview dan mengevaluasi kebijakan pengendalian internal atas notes payable dan accrued interest. Assersinya adalah semuanya, yaitu existence dan occurrence, right and obligation, completeness, valuation, dan FE, lalu ada procedure and disclosure. Lalu yang nomor 2, menguji keputusan hasil rapat Dewan Direktur untuk pengotorisasian yang berhubungan dengan notes payable. Assersinya ada right and obligation, mereview perjanjian pada kontrak notes payable yang dimiliki. Assersinya ada existence, occurrence, dan right and obligation. Memperoleh atau menyiapkan schedule notes payable dan accrued interest untuk tahun berjalan yang berisi saldo awal, pembayaran, penambahan, dan saldo akhir. Assersinya ada existence, occurrence, dan right and obligation. Yang kelima, melaksanakan prosedur analitis dengan membandingkan saldo notes payables dan accrued interest dengan periode sebelumnya. Assersinya ada existence and occurrence. Yang keenam, menelusuri saldo awal dalam kertas kerja periode tahun yang bersangkutan. Assersinya ada existence and occurrence. Yang ketujuh, melakukan vouching data pada setiap notes payable yang terdiri dari pemberian pinjaman, tanggal diterbitkan, nilai penerbitan, tanggal jatuh tempo, tingkat suku bunga, jaminan, dan sebagainya. Assersinya yaitu existence dan occurrence. Yang kedelapan, memastikan apakah seluruh transaksi terkait notes payable dan accrued interest telah mendapatkan persetujuan pihak berwenang dengan menelusuri dokumen pendukung. Assersinya existence dan right and obligation. Yang kesembilan, mengkonfirmasi saldo notes payable yang belum jatuh tempo kepada pihak ketiga. Assersinya existence, occurrence, dan right and obligation. Yang ke-10, menguji dokumen dan cek yang dibatalkan yang mendukung pembayaran kembali. Assersinya adalah completeness. Yang ke-11, memeriksa konfirmasi bank untuk menemukan adanya kemungkinan notes payable atau accrued interest yang tidak tercatat. Assersinya adalah completeness. Yang nomor 12, memastikan operasi perhitungan atau rekalkulasi schedule notes payable dan accrued interest pada periode tersebut dan menelusuri nilainya ke akun yang tepat. Assersinya ada validation dan allocation. Yang ke-13, menelusuri interest expense ke laporan laba rugi serta accrued interest ke neraca. Assersinya ada completeness. Yang ke-14, menentukan jumlah notes payable yang diklasifikasi pada notes payable jangka pendek dan jangka panjang. Assersinya ada validation and allocation. Yang ke-15, mempertimbangkan apakah hal terkait agunan dan jaminan sudah diungkapkan dengan wajar terkait notes payable dan accrued interest. Assersinya yaitu presentation and disclosure. Dan yang terakhir, mempertimbangkan kewajaran atas penyajian dan dalam laporan keuangan. Assersinya adalah presentation and disclosure. Oke, yang selanjutnya bisa dilanjutkan oleh... Mungkin sebelum pindah, naik dulu, coba lihat.
Terus kita bahas. Oke. Kelihatan nggak tulisannya ini? Saya kalau buat coret-coret gini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Di sini untuk tadi kelompok 3, perbedaannya kalau saya membaca di tujuan audit. Jadi yang diungkapkan kelompok 3 tadi tujuan auditnya juga lumayan rinci, tetapi kalau bisa tidak perlu terlalu banyak ya. Tadi kalau saya baca tujuan audit kan ada banyak sekali, mungkin ada 9 atau apa di kelompok 3. Kalau bisa kita kelompokkan saja sesuai dengan asersi yang ingin kita buktikan gitu ya, tujuan audit. Nggak yang disusun kelompok 3 nggak salah, tapi untuk memudahkan saja. Kalau kita udah menyusun dengan bahasa-bahasa yang istilahnya paraphrasing dari asersi, kan ini kan bahasa-bahasanya sebenarnya menjawab asersi ya, menjawab asersi. Itu nanti kita akan lebih mudah untuk memetakan dengan prosedur audit. Jadi kita bisa tahu kalau ada yang ketinggalan atau tidak dari tujuan yang belum diuji di prosedur. Gunanya seperti itu. Jadi nanti untuk yang lain juga di dalam menyusun menyusun tujuan audit, kalau bisa itu kita tarik dari asersi yang ingin kita buktikan, gitu ya. Mungkin tadi dari kelompok 3 ada beberapa ya, sebenarnya itu sama-sama eksistensi gitu, cuma tadi dipecah menjadi beberapa tujuan. Nggak apa-apa, nggak salah itu, boleh saja. Itu masalah selera penuangan, cuma untuk lebih mudah untuk memetakan. Ini saran saja seperti itu. Coba ke sebelah kiri. Oh ya, maaf ini jenis bukti audit ya. Ini ada vouching, inspeksi. Mungkin nanti saya ini ya. Ini kalau nanti ujian jenis bukti audit ini nggak perlu kalian ini ya. Kalian kalau mau ungkapkan silahkan, tetapi kalau ditanya, kalau tidak ditanya nanti tertuang di dalam audit program saja itu. Ya. Tapi kalau ditanya daripada nanti salah ya. Ini misalnya vouching, inspeksi, tracing, inspeksi. Konfirmasi muncul nggak? Misalnya belum muncul ya sini ya. Misalnya seperti itu. Nanti kan kebaikan nanti di prosedur saja. Oke, ke kiri saja. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, saya ingin tanyakan ini. Di sini ada menguji keputusan hasil rapat ya. Ini kan kita melihat minutes of meeting dalam rangka untuk test of control ya. Di sini tadi kan saya cerita di awal bahwa ada risiko understatement, ada risiko tidak lengkap dicantumkan. Tadi Mbak Lola sebenarnya waktu tadi Mbak Lola atau Mbak Rofkah ya, salah satu prosedurnya untuk menemukan ada yang tidak tercantum adalah kita cek nih minutes of meeting, rapat-rapatnya direksi, kita lakukan pemeriksaan. Ada nggak keputusan di rapat direksi yang menyatakan bahwa kita akan melakukan pinjaman dan sudah disetujui, tetapi di daftar pinjaman nggak ada. Nah, itu bisa ada itu. Jadi di sini kalau bisa ditambahkan melakukan memeriksa memeriksa bisa sebelumnya atau sesudahnya nih, bisa sesudahnya nih, menulis saldo awal ya. Memeriksa notulen minutes of meeting rapat direksi untuk memastikan bahwa seluruh hutang-hutang telah tercatat. Jadi memeriksa notulen rapat direksi dan dibandingkan dengan misalnya daftar loan atau daftar pinjaman yang dimiliki perusahaan. Untuk memastikan bahwa seluruhnya telah tercatat misalnya. Gitu ya, untuk ini ya, bisa salah satunya itu. Kemudian di sini ada lagi yang ini terkait misalnya apa ini? Konfirmasi. Turun ke bawah mungkin. Turun ke bawah supaya bisa lebih terlihat. Oke. Konfirmasi untuk ini ya. Saldo payable yang belum jatuh tempo kepada pihak ketiga. Oh ya, oke ini. Dokumen dibatalkan. Nah, ini berarti kan ini ya, menguji dokumen cek yang dibatalkan mendukung pembayaran kembali. Ini maksudnya apa nih?
Maksudnya apa itu? Itu bentar Pak, bentar ya Pak. Itu maksudnya apa sih yang udah dibayar gitu Pak? Apa itunya? Oh, udah dibayar. Berarti yang sudah dibayar. Terus Masih bingung. beda nomor 9 dan 10 apa? 9 sama 10. Kalau yang nomor 9 sama 10 ya Pak? Iya. Kalau yang 9 itu kan mengkonfirmasi ke pihak yang meminjam, yang itu kan Pak, pihak yang minjemin dananya. Yang 10 itu cek apa tadi Pak, ada Bapak ngomong yang apa ya, subsequent event itu ya. Tapi yang dilihat cek yang udah dibatalkannya itu Pak, maksudnya yang udah dibayarin. Gimana Pak, jelasin bingung. Berarti nanti pertanyaan berikutnya nomor 10 dan 11 bedanya apa gitu. Nah, gitu. Jadi ya ini mungkin nanti masalah penuangan aja. Saya paham maksudnya ya. Jadi intinya kalian nanti kan melakukan konfirmasi ya kepada si peminjam, ya kan? Bisa mengirimkan email atau ini bahwa ini pinjamannya benar atau tidak, ya kan gitu. Kemudian daftar pinjamannya. Kemudian ada atau tidak dan nilainya sesuai atau tidak. Itu kan yang kalian ingin tanyakan. Kemudian dari setelah konfirmasi, kalau misalnya meyakinkan nggak ada yang ketinggalan, kalian melakukan juga pengujian atas pembayaran yang pembayaran yang keluar dari kita, ya baik ngecek di bank ataupun dokumen-dokumennya. Jadi kalau ada pembayaran nggak ada dokumen sumbernya, itu kan berarti kan ada berarti ada kemungkinan ada utang yang perlu kita dalami yang belum tercatat. Kira-kira seperti itu Mbak ya? Iya Pak. Ya, berarti ini tinggal nanti bahasanya saja bisa diringkas. Jadi nanti kalau penuangan itu supaya nggak terlalu banyak langkah itu, tapi mencakup. Tapi ini saya paham sudah oke nah kalau ini. Cuma tinggal penuangannya saja. Ya, makasih Pak. Rekalkulasi akurasi, kemudian nilainya tidak akan tepat. Oke, laba rugi, menelusuri. Jika masalah nanti ngecek akurasi dan ininya ya, valuasinya. Klasifikasi jangka pendek, jangka panjang, oke. Nah ini tadi, presentation and disclosure, betul ini. Ada tidak agunan, jadi katakanlah long term liabilities itu, kalau kita tahu ada beberapa yang memang mensyaratkan adanya jaminan. Gitu. Biasanya kalau yang mensyaratkan jaminan itu kalau disebutnya mortgage. Kalau di Amerika kan kemarin ada tahun 2008 sempat ada subprime mortgage itu ya, kalau di kita KPR lah, KPR-nya macet. Gitu. Jadi jaminan-jaminannya nilainya jatuh, begitu dicairkan ternyata nggak sesuai dengan utang yang harusnya diagunkan sekian rupiah dolarnya, tapi ternyata setelah di aset yang dijual nggak nyampe segitu. Nah itu jadi bermasalah itu di Amerika. Nah itu juga perlu diungkapkan di dalam presentation and disclosure. Kemudian kewajaran. Nah ini memang ini ya. Ini kalau misalnya ada nanti hal-hal yang terkait tadi saya cerita going concern itu juga perlu diungkapkan ya di dalam presentation and disclosure. Oke, selanjutnya tadi saya sempat melihat ada disebut-sebut list obligation tadi ya. Ada yang koreksi penyesuaian tadi ada koreksinya terkait tadi yang $4.114 tadi. Bisa dibuka. Ini tadi yang kelompok 3 juga sama itu tadi kalau saya lihat. Terkait list equipment ya ini ya. Ini bisa dijelaskan nggak nih koreksinya terkait apa nih? Silakan. Kelompok 5 atau kelompok 3 tadi sama-sama nih, ada yang ini. Angkanya juga sama tadi. Ini maksudnya tentang apa ini?
untuk schedule I1 ya Pak, yang sebesar 4.114, itu merupakan penyesuaian dari accrued interest dan interest-nya, di mana terdapat perbedaan sebesar, jadi balance per audit 31 Desember 2003 itu kan tertera sebesar 19.947. Sedangkan setelah dihitung, itu per book-nya sebesar 15.833. Sehingga ada penambahan sebesar 4.114. Lalu, tadi mengenai apa Pak, list obligation ya? Saya membaca ada list equipment. Nah, ini kan list equipment kan ini bicara kan ini apa? Sewa aset. Ini ya, itu ada di schedule ada di assignment 6 yang dulu. Perhitungannya. Kenapa masuk ke sini? Oh ya, assignment 7 itu yang tentang PPE itu, Pak. Kenapa masuk ke sini ya? Ini pertanyaan saya ini. Kan kita lagi bahasnya ini long term liabilities atau gitu. Kenapa ini masuk ke sini? Karena akun interestnya jadi satu mungkin, Pak. Jadi ikut di situ terkait accrued interest-nya. Oh gitu. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Jadi ini ya, ini gambaran saya kenapa nanya ini bukan salah ya. Bukan berarti salah. Saya nanya ini pengen tahu pemahaman kalian. Jadi ini menggambarkan situasi pada saat kita audit. Nah, ini saya bawa cerita gini. Pada saat kita melaksanakan audit, itu biasa kita namanya melakukan pembagian tugas. Ya, kan di audit itu ada tim ya. Biasanya nanti kalian kalau pertama kali praktek, pertama kali kerja itu diperankan sebagai anggota tim biasanya. Nah, anggota tim itu tugasnya biasanya dibaginya itu umumnya berdasarkan akun-akun. Kadang kamu Mbak Lola misalnya tolong dicek akun terkait aset-aset tetap. Kemudian Mbak Rofka terkait misalnya aset-aset bukan aset misalnya terkait persediaan. Kemudian Mas Zaki tolong kamu nanti dicek terkait akun-akun yang berkaitan dengan misalnya utang jangka pendek, kemudian yang lain ada yang utang jangka panjang dan seterusnya itu. Nah, antar akun kalau kita sempat belajar siklus kemarin mungkin di AKSK ya, itu kan sebenarnya saling terkait. Misalnya antara akun pembelian dengan akun utang itu ada. Kemudian akun penjualan dengan akun piutang itu juga saling terkait. Ya. Jadi antar ini kan ada saling ini ya. Kemudian transaksi terhubung dengan akun yang ada itu juga saling terkait. Nah, dari situ ada kemungkinan salah satu anggota tim itu menemukan ada yang nggak pas. Maka diusulkan adanya usulan jurnal penyesuaian di situ. Perlu ada usulan perbaikan lah. Usulan perbaikan ini perlu dirubah seperti ini, perlu di jurnal seperti ini. Jadi ada usulan-usulan. Nah, seperti yang kita pelajari hari ini, pada assignment ke-7 itu ditemukan ada permasalahan itu. Diminta nih ada penyesuaian. Kemudian kita di materi ini ketemu juga hal yang sama, diminta penyesuaian. Nah, itu kondisi yang ada nih. Bisa jadi ada dua anggota tim ini menemukan hal yang sama, mengusulkan penyesuaian atau perbaikan. Nah, gunanya nanti seorang ketua tim pada saat tim sebelum menyampaikan kesimpulan akhir, itu dikumpulkan dulu. Dilakukan pembahasan. Tolong semua anggota tim paparkan hasilnya, expose. Jadi tahu, jangan sampai nanti ada penyesuaian atau perbaikan yang double. Di sini diperbaiki, di sana diperbaiki, semuanya digabungkan angkanya jadi double. Nanti jadi malah salah. Nanti makanya perlu ada pemaparan atau pembahasan bersama sebelum penyampaian kesimpulan akhir di internal tim. Sehingga tahu kalau ada kemungkinan yang double, kita pilih salah satunya. Ya, supaya tidak double nanti di laporan akhirnya. Kira-kira seperti itu ya gambarannya ya. Jadi nanti kalau kita melakukan audit, kita perlu namanya nanti
pemaparan dari seluruh anggota untuk dipaparkan, lalu kita secara tim kita bahas, ada nggak yang saling terkait, ada nggak yang saling berhubungan, ada tidak yang kita terlewat atau kita belum pertimbangkan, ada tidak yang double. Nah, itu yang perlu kita ini ya, kita bahas bersama. Sampai sini ada yang masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan lah. Silakan aja. Kemudian ini juga, mungkin sambil menunggu kalau ada yang ingin mendiskusikan, sumber informasi di dalam proses audit, tadi saya katakan bahwa kita itu di awal itu selalu melakukan namanya pemahaman proses bisnis. Ya. Lalu kita identifikasi resiko-resikonya. Pemahaman proses bisnis itu tidak selalu kita berupa kita minta klien kita memaparkan, atau mereka menyampaikan presentasi, atau kita minta dokumen ke mereka, kita pelajari. Tidak selalu bentuknya formal seperti itu. Kadangkala itu informasi berharga, terutama terkait resiko, bisa kita peroleh dari sumber-sumber yang informal. Maksudnya apa sumber informal? Saya itu kalau sedang audit, kadang-kala itu dapat informasi pada saat jajan di kantin, atau ngobrol di warung kopi di pojok kantor gitu. Saat kita makan atau kita ini, kadang kita ya namanya manusia ya, kalau ada orang yang gosip di sebelah itu kadang-kadang dengar gitu loh. Nah, kadang-kadang informasi seperti itu kita bisa peroleh. Dari tempat-tempat biasanya paling mudah itu kantin, itu paling sering itu. Pegawai itu pasti kalau gosip bosnya atau gosip kantor, gosip kondisi keuangan itu di kantin. Nah, itu paling mudah untuk kita dapat informasi resiko-resiko. Tapi sebagai auditor kita harus membuktikan, tidak hanya sekedar percaya, itu sekedar masukan saja. Jadi kita harus fleksibel ya, kalau misalnya gini, pada saat penugasan kita kemarin, yang minggu kemarin terkait payroll, ya, terkait payroll itu kan kita kadang-kala kita dapat informasi misalnya ini, saat ngobrol atau saat ini, kita dengar, Pak, ini manajer ini kemarin meninggal ya, bulan kemarin meninggal, kasihan ya keluarganya ditinggal gini, anaknya masih kecil-kecil gitu. Misalnya kita dapat informasi seperti itu, namanya Pak Ali misalnya gitu. Nah, dari informasi itu kita coba uji aja. Yang namanya Pak Ali, cek di daftar gaji. Bulan ini masih digaji nggak? Keluaran ada pembayarannya masih ada nggak? Kan orangnya sudah nggak ada, udah meninggal, atau orangnya sudah keluar, misalnya udah resign. Nah, hal-hal seperti itu kita lakukan pengujian. Kalau ternyata diuji kok masih ada, oh ini berarti ada sistem yang salah nih. Orang sudah nggak aktif kok masih dibayar, misalnya seperti itu. Nah, itu contoh ini ya. Maksudnya praktek di dalam menguji mencari resiko itu kadang-kadang kita tidak selalu bentuknya formal. Tapi hal-hal yang di luar non-formal pun bisa kita manfaatkan. Yang penting sebagai auditor adalah kita tetap harus skeptis, harus tidak percaya begitu saja sebelum kita menemukan buktinya. Ya, itu kira-kira ini ya, praktek nanti dinamika di lapangan banyak sekali. Jadi hal-hal seperti itu yang kalian kembangkan sendiri. Teori dasarnya yang kita pelajari saat ini, teori dasarnya. Jadi ya kita ada aset siapa kita uji, itu teori dasarnya. Tapi kalau di prakteknya kalian bisa mengembangkan berdasarkan pengalaman, berdasarkan hasil membaca kalian, yang kalian pelajari, itu bisa kalian kembangkan masing-masing. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita untuk long term liabilities, ya, atau yang lain juga tidak apa-apa. Jadi ini materi ini long term liabilities termasuk akun yang boleh dikatakan kalau kondisi sekarang itu seksi ya. Perusahaan-perusahaan banyak nih kondisi pandemi itu kalian harus cermat nih melihat untuk ini ya, akun-akun ini, terutama akun long term liabilities. Biasanya nanti akan dikaitkan ke isu-isu going concern. Isu-isu di jadi perhatian serius. Ya. Karena pasti banyak akrobatnya di sini nanti. Dari yang bagian short term-nya itu nanti direkayasa supaya nggak kelihatan rasio
current rasionya dari perusahaan itu biar bagus, misalnya mereka pasti merendah-rendahkan di bagian bagian short term-nya dari utang jangka panjang ini itu. Yang jatuh tempo pasti seolah-olah belum jatuh tempo. Kemudian diturun-turunkan untuk secara nilainya supaya laporannya bagus performanya. Kadang digeser pada saat cut off juga, yang interest expense-nya digeser di tahun berikutnya supaya tidak mengurangi beban di tahun ini. Nah, itu hal-hal seperti itu yang kita perlu perlu waspada kondisi-kondisi saat ini. Oke. Ada ini yang selama ini ada kesulitan nggak untuk membayangkan ini untuk proses audit ini. Jadi ini ya, jangan dibuat pusing ya kalau audit ya. Rumusnya cuma itu tadi ya. Rumusnya itu cuma pemahaman proses bisnis, identifikasi resiko, dari hasil identifikasi resiko, kalian tentukan tujuan auditnya apa. Kalau udah tentukan tujuan audit, susun program kerja auditnya, laksanakan dan simpulkan. Ya, rumusnya hanya itu aja gitu. Jadi nggak banyak sebenarnya audit. Dari awal semester yang kita pelajari hanya itu. Bahkan dari AKSK hanya itu aja kita pelajari. Ya, tekniknya itu saja. Ya, kalau lain-lainnya itu masalah ketelitian, perhitungan, ya itu kalian yang lebih paham itu nanti untuk ini. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, aku penasaran sih, kan tadi utangnya ada 2 tuh, yang jangka panjang sama yang jangka pendek. Ya. Yang jangka panjang 7 tahun kan, tapi tetap ada kayak bagian 1 tahunnya yang bakal harus dibayar kan di tahun depan. Itu tuh emang nggak direklasifikasi jadi jangka pendek ya Pak kalau di sini? Atau gimana? Tadi aku tetap lihatnya jadi jangka panjang semua 7 tahunnya. Iya. Yang direklasifikasikan yang sudah jatuh tempo, harusnya jatuh tempo di tahun ini. Jadi kalau dia batas waktu dia harus jatuh temponya kurang dari 1 tahun semenjak saat ini, itu harus sudah masuk sebagai bagian jangka pendek. Jadi pokoknya yang jatuh temponya di masuk area tahun berjalan itu dimasukkan klasifikasikan sebagai jangka pendek. Sisanya ya dia tetap di jangka panjang. Dan ini memang ini Mbak Sani ya betul, yang rawannya di situ memang. Gimana? Yang Midwestern Mutual ini berarti yang untuk tahun yang akan bayar tahun depan belum ada yang bisa direklasifikasi atau gimana ya Pak? Kalau yang akan dibayar di tahun depan ya belum. Yang direklasifikasi yang akan dibayar di tahun ini, di tahun berjalan. Jadi kalau pada saat misalnya si auditornya itu yang diaudit tahun anggaran ini tahun berapa nih? Maaf, 2003 ya. 2003 yang diaudit kan tahun 2003 yang ruang lingkup auditnya ya. Maka yang jatuh temponya di 2003 itulah yang dianggap sebagai nanti masuk ke direklasifikasi menjadi utang jangka pendek. Kalau yang jatuh temponya di 2004 enggak dulu, dia masih tetap dianggap sebagai utang jangka panjang di situ. Bukan yang berakhir 1 tahun ke depan ya Pak berarti? Oh enggak. Sesuai dengan ruang lingkup ini auditnya, bukan. Oke Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi? Karena ini ya, biasanya bedanya gini, utang jangka pendek itu secara umum biasanya dia adalah utang-utang yang sifatnya utang usaha. Biasanya karena dagang ya, kalau misalnya karena ada pembelian, kita harus membayar, dan biasanya kan ditagihnya kalau pembelian itu ditagihnya tahun ini juga untuk diselesaikan seperti itu. Nah itu yang disebut biasanya utang jangka pendek masuk ke sana, account payable. Ini untuk memudahkan saja cut off-nya. Memang kadang-kala kalau yang itu ada yang melewati tahun ya, makanya kita kadang-kala ada yang pengujian pembayaran subsequent payment kita uji itu masih account payable masih masuk. Tetapi kalau utang jangka panjang ini untuk memudahkan pembagiannya, maka biasanya cut off-nya selama tahun anggaran itu sebagai cut off-nya. Sepanjang dia itu jatuh temponya di tahun berjalan yang ruang lingkup yang kita audit, maka itu dimasukkan sebagai kelompok utang jangka pendek. Dan itu kenapa itu cut off-nya itu disepakati seperti itu? Karena itu masuk dituangkan di dalam kebijakan akuntansi.
Jadi ini masalah ini aja, bahasanya masalah penyeragaman supaya persepsinya itu sama semua. Jadi supaya sama, maka kita sepakati atau di kebijakan dituangkan bahwa yang kebutuhan jangka pendek adalah yang jatuh tempo itu. Bisa beda kalau nanti kebijakannya dirubah ya, kebijakan akuntansinya. Tapi sepanjang kebijakannya seperti itu ya kita ya rujukannya itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Tapi ini ya, nanti kalau di dalam prakteknya agak hati-hati ya. Tolong, terutama kalau nanti kalian ketemunya akuntansi di sektor publik atau di pemerintahan. Nah, kan kalian ini belajar selama ini kan belajarnya yang akuntansi private ya, sektor swasta. Kalau di pemerintahan itu kadang-kala itu ada prinsip-prinsip yang berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Makanya kalau di dalam melakukan audit, pertama kali tolong kalian baca dulu kebijakan akuntansinya. Itu biasanya itu kalau di pemerintahan itu udah ada satu bundel buku lah, biasanya kebijakan akuntansi. Biasanya ada berupa peraturan ataupun keputusan biasanya ada. Itu tolong dibaca sampai tuntas. Pastikan kalau ada misalnya berbeda atau berbeda dengan kebijakan akuntansi yang di swasta umumnya, kalian paham. Jadi nanti pada saat kalian ketemu, oh ini ternyata karena ini, jadi tahu. Itu kebijakan akuntansi tolong dibaca dulu nanti di awal. Ya. Oke, ada lagi? Kalau ada yang ini, kalau dalam diskusi ada yang saya nggak pas, silahkan kalau mau protes ya, jangan ragu-ragu ya. Ya, namanya ini kita diskusi aja di sini untuk kita sharing knowledge. Nanti kalau ada apa-apa langsung dikritik aja. Jadi saya pun akan mengakui kalau misalnya ada yang nggak pas, nanti kita jangan sampai nanti kita diskusi ada yang istilahnya salah, nanti salah berjamaah ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini termasuk ini ya, mumpung kalian kuliah ini kesempatan kalau kalian mau berbuat salah dalam diskusi tapi ya, menyampaikan pendapat jangan ragu-ragu, tuangkan saja, sampaikan aja pendapatnya, salah pun nggak apa-apa, mumpung masih kuliah, nanti kalau udah kerja beda nanti, jadi temuan audit nanti kalau salah. Kalau saat ini dalam diskusi kelas nggak ada masalah, bebas. Oke, ada lagi? Ya, mungkin itu ya, terkait audit. Nanti minggu depan kita temanya apa ya? Terkait ini ya, terkait rekonsiliasi bank atau ini, saya lupa. Oh, ini wesel tagih ya? Modal, Pak. Yang term depan. Oh, modal ya. Oke. Nanti minggu depan kita akan masuk ke sana, tapi kembali lagi, selalu di awal nanti kita akan coba pahami dulu proses bisnisnya ya. Nanti kita pelajari di sana, proses bisnisnya seperti apa, nanti kita coba identifikasi risiko-risiko. Baru kita susun tujuan dan program audit. Oke, mungkin itu dari saya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan langsung saat ini. Kalau memang belum terpikir, silahkan nanti dikumpulkan, kita melalui WhatsApp atau media ini ya, non Zoom atau di luar Zoom, silahkan nanti kalian kita diskusi. Jadi sampai nanti 16.30 itu masih jam kuliah kita, saya pun masih aktif. Apa yang kita pelajari ini semoga bisa menjadi bermanfaat ya. Saya mohon maaf kalau nanti atau tadi yang saya sampaikan ada yang tidak pas ataupun ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Saya juga manusia, ya manusia. Atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.